Pernahkah kamu berada di tengah situasi yang kacau ketika dunia terasa menekan dari segala arah dan kamu bertanya dalam hati, mengapa pikiranmu tidak pernah benar-benar tenang padahal kamu sudah berusaha sekuat mungkin? Yang jarang disadari adalah ini, ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan keterampilan batin yang bisa dilatih, diasah, dan dikuasai. Dan dalam perjalanan ini, kamu tidak akan diajari cara melarikan diri dari masalah, tetapi cara berdiri di tengah apapun dengan pikiran yang jernih, hati yang stabil, dan kesadaran yang tidak tergoyahkan. Jika kamu tetap tinggal sampai akhir, sesuatu di dalam dirimu akan mulai berubah, bukan secara tiba-tiba, tetapi secara mendalam dan permanen. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah. Kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi sunyi untuk merasakan damai, karena ketenangan sejati justru sering lahir ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Ketika tekanan hadir dan kamu memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya, melainkan berdiri sadar dan utuh di tengah arus yang bergerak. Banyak orang mengira bahwa damai hanya bisa muncul saat masalah menghilang, padahal ketenangan bukan tentang ketiadaan tantangan, melainkan tentang kemampuan batin untuk tidak terombang-ambing oleh perubahan yang terus terjadi di luar kendalimu. Saat kamu berhenti menggantungkan rasa aman pada hasil, situasi, atau respons orang lain, perlahan kamu menyadari bahwa pusat ketenangan tidak pernah berada di luar, melainkan selalu hidup di dalam dirimu, menunggu untuk diakui. Di momen inilah kesadaran mulai meluas. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap tekanan, tetapi mampu melihatnya dengan kejernihan, seolah ada ruang lembut antara dirimu dan apa yang sedang terjadi. Pikiran yang tenang bukanlah pikiran yang kosong atau mati, melainkan pikiran yang tidak terikat pada ketakutan, tidak melekat pada skenario terburuk, dan tidak terus-menerus memaksa dunia agar sesuai dengan keinginan. Ketika keterikatan itu perlahan dilepaskan, energi yang sebelumnya terkuras untuk melawan keadaan mulai kembali, mengalir sebagai ketenangan yang stabil, bukan ketenangan rapuh yang mudah runtuh. Dan dari sini, kamu mulai memahami satu hal mendasar, bahwa masalah boleh datang dan pergi, tetapi kedamaian batin tidak harus ikut terguncang, karena ia tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada cara kamu hadir sepenuhnya di setiap momen. Amati pikiran tanpa mengikutinya. Setiap hari, pikiran muncul silih berganti seperti awan yang bergerak perlahan di langit kesadaranmu. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang datang tiba-tiba lalu menghilang tanpa jejak. Dan kegelisahan seringkali lahir bukan karena awan itu sendiri, melainkan karena kamu lupa bahwa dirimu adalah langit yang luas, bukan bentuk yang melintas. Masalah mulai terasa berat ketika kamu melekat pada setiap lintasan pikiran, mempercayainya seolah itu adalah kebenaran mutlak. Padahal sebagian besar hanyalah pantulan dari kebiasaan lama, ketakutan yang belum selesai, atau bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika kamu mulai mengamati pikiran tanpa terburu-buru menyetujuinya atau menolaknya, sesuatu yang halus namun penting tercipta. Sebuah jarak lembut yang memberi ruang bernapas bagi kesadaran, ruang yang sebelumnya tertutup oleh reaksi otomatis. Di dalam jarak itu, kamu tidak lagi terseret arus melainkan berdiri sebagai saksi yang tenang, melihat pikiran datang dan pergi tanpa harus ikut terlibat di dalam ceritanya. Kamu tidak perlu memaksa pikiran menjadi positif atau berusaha menghentikannya, karena semakin dilawan, semakin kuat ia menuntut perhatian, dan justru dengan dibiarkan lewat, ia kehilangan cengkeramannya. Saat kesadaranmu stabil dalam peran sebagai pengamat, perlahan kamu menyadari bahwa dirimu tidak pernah benar-benar terganggu oleh pikiran. Yang terganggu hanyalah identifikasi terhadapnya. Dan di titik inilah ketenangan mulai bernapas dengan alami. Bukan karena pikiran menghilang, tetapi karena kamu akhirnya ingat bahwa dirimu jauh lebih luas daripada apapun yang muncul di dalam pikiran itu sendiri. Tarik napas kembali ke saat ini. Di saat dunia bergerak terlalu cepat dan pikiranmu tertarik ke banyak arah sekaligus, napas selalu hadir sebagai jangkar paling sederhana, setia dan nyata, menunggumu kembali tanpa tuntutan,
tanpa syarat, hanya menawarkan satu hal, yaitu kehadiran. Seringkali kamu mencari ketenangan dengan berpindah tempat atau mengubah keadaan. Padahal yang kamu butuhkan hanyalah satu tarikan napas yang disadari sepenuhnya. Satu momen kecil yang mengajakmu kembali ke tubuhmu sendiri. Ketika kamu mulai merasakan udara masuk dan keluar dengan lembut, tubuh perlahan melepas ketegangan yang selama ini dipikul tanpa disadari, seolah setiap hembusan membawa pergi beban yang tidak perlu lagi kamu simpan. Bersamaan dengan itu, pikiran yang tadinya berlari tanpa arah mulai melambat, tidak karena dipaksa, tetapi karena ia akhirnya mendapatkan ruang untuk beristirahat di dalam kesadaran yang hadir. Energi yang tercecer akibat kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan masa lalu perlahan kembali pulang, menyatu kembali di saat ini, tempat di mana hidup sebenarnya sedang berlangsung. Di titik ini, kamu mulai merasakan bahwa momen sekarang tidak pernah kekurangan apapun, bahwa keutuhan selalu tersedia ketika kamu berhenti berkelana ke waktu yang belum atau sudah berlalu. Dan dari kesadaran sederhana inilah ketenangan sejati tinggal, bukan sebagai sesuatu yang harus dicari jauh, melainkan sebagai keadaan alami ketika kamu benar-benar hadir sepenuhnya di saat ini. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan semuanya. Banyak kegelisahan yang kamu rasakan sebenarnya tidak datang dari apa yang sedang terjadi, melainkan dari dorongan halus di dalam dirimu yang ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, seolah hidup harus selalu patuh pada skenario yang kamu susun di dalam pikiran. Keinginan untuk mengendalikan hasil seringkali muncul dari rasa takut, kehilangan, takut salah, atau takut tidak cukup, dan tanpa disadari, dorongan ini membuat pikiran tegang, tubuh kaku, dan napas menjadi dangkal. Saat kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa atau perlu kamu atur, sebuah pintu batin perlahan terbuka, memperlihatkan kemungkinan hidup yang mengalir dengan cara yang jauh lebih alami dan selaras. Melepaskan kendali palsu bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan berhenti memaksakan arah, memberi ruang bagi kecerdasan semesta yang bekerja dengan ritmenya sendiri. Di dalam pelepasan ini, kamu tidak kehilangan kekuatan, justru kamu berhenti membuang energi untuk mempertahankan ilusi kendali yang rapuh dan melelahkan. Ketika kamu membiarkan hidup bergerak tanpa perlawanan batin yang berlebihan, ketenangan mulai muncul bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi bertarung dengan arus. Dan di sanalah kekuatan batinmu menjadi utuh. Tenang tanpa harus kaku, hadir tanpa harus menguasai, kuat tanpa perlu mengendalikan segalanya. Terima tanpa menyerah. Penerimaan sering disalahartikan sebagai sikap pasrah yang melemahkan. Padahal sesungguhnya ia adalah keberanian paling halus, keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa harus menutup mata atau melarikan diri dari rasa tidak nyaman yang muncul. Ketika kamu memilih menerima, kamu tidak sedang menyetujui semua yang terjadi, melainkan berhenti berperang dengan momen ini, berhenti menolak kenyataan hanya karena ia tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang pernah kamu bayangkan. Di saat konflik batin itu mereda, energi yang sebelumnya terkuras untuk melawan keadaan perlahan kembali padamu, berubah menjadi kejernihan yang lembut namun stabil, memberi ruang bagi napas dan kesadaran untuk bergerak lebih bebas. Kejernihan ini tidak datang sebagai jawaban instan, tetapi sebagai rasa tenang yang memungkinkanmu melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas dan tidak terjebak dalam emosi sesaat. Dari ruang batin yang jernih inilah, keputusan mulai muncul tanpa paksaan, bukan sebagai reaksi tergesa, melainkan sebagai respons yang selaras dengan nilai dan kesadaranmu. Kamu tetap bertindak, tetap melangkah, namun tidak lagi dari dorongan untuk melarikan diri atau menguasai keadaan, melainkan dari pemahaman yang tenang tentang apa yang benar-benar perlu dilakukan. Dan di titik ini, kamu menyadari bahwa menerima bukan berarti menyerah pada hidup, tetapi justru cara paling jujur untuk berdiri teguh di dalamnya, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tidak lagi terbebani. Pilih respon, bukan reaksi. Dalam banyak situasi,
Apa yang muncul pertama kali bukanlah pilihan sadar, melainkan reaksi cepat yang terbentuk dari pengalaman lama, dari luka yang pernah tersimpan, dan dari pola batin yang bekerja otomatis tanpa sempat kamu sadari. Reaksi bergerak cepat, seringkali disertai emosi yang kuat, dan sebelum kamu menyadarinya, kata-kata terucap atau tindakan terjadi, meninggalkan penyesalan yang datang belakangan. Namun ada momen halus yang sering terlewat, sebuah jeda singkat di antara rangsangan dan tindakan. Dan di sanalah kekuatan sejati sebenarnya tinggal, menunggu untuk digunakan. Ketika kamu memberi ruang pada jeda itu, meski hanya sekejap napas, kamu sedang melatih pikiran untuk tidak langsung mengikuti dorongan sesaat, tetapi kembali ke kesadaran yang hadir sepenuhnya. Dari kesadaran inilah respons lahir, bukan sebagai pelarian atau serangan, melainkan sebagai tindakan yang selaras dengan nilai terdalam dan ketenangan batinmu. Respons mungkin tidak selalu terlihat dramatis, namun ia membawa dampak yang jauh lebih dalam, karena lahir dari kejernihan, bukan dari luka yang belum selesai. Dan di momen singkat antara dorongan dan pilihan itulah, ketenangan berhenti menjadi konsep, lalu menjelma sebagai kebijaksanaan yang hidup dan nyata dalam setiap langkahmu. Jaga energi, bukan cerita. Banyak kekacauan tidak bertahan karena peristiwanya masih terjadi, melainkan karena pikiranmu terus memutar ulang cerita yang sama, memberi makna berlapis-lapis, hingga energi yang seharusnya mengalir justru terjebak di sana. Cerita-cerita ini sering terdengar meyakinkan, seolah tanpa memikirkannya berulang kali kamu akan kehilangan kendali. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah energi batinmu terkuras untuk mempertahankan sesuatu yang sudah berlalu. Setiap kali kamu mengulang cerita, emosi yang sama kembali hidup, dan tubuh merespons seolah kejadian itu masih berlangsung, meski kenyataannya hanya bayangan yang terus dipelihara. Ketika kamu mulai menyadari perbedaan antara kejadian dan cerita tentang kejadian, sebuah ruang lembut terbuka, memungkinkanmu untuk berhenti memberi makan pikiran dengan energi yang tidak lagi perlu. Tanpa asupan perhatian, cerita perlahan melemah, bukan karena dipaksa pergi, tetapi karena ia tidak lagi menemukan tempat untuk bertahan. Di ruang batin yang kembali lapang, kamu merasakan kelegaan yang sederhana namun nyata, sebuah rasa ringan yang muncul saat kamu tidak lagi harus memahami segalanya. Dan di sanalah kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan atau dianalisis. Beberapa cukup dilepaskan dengan lembut, agar energi hidupmu kembali mengalir bebas dan jernih. Percayai alur semesta. Mempercayai alur semesta bukan berarti berhenti bergerak atau menyerahkan hidup begitu saja, melainkan mengakui bahwa ada kecerdasan yang bekerja jauh melampaui apa yang bisa dijangkau oleh pikiran yang terbatas. Seringkali kegelisahan muncul karena kamu berusaha memahami segalanya dengan logika semata, padahal tidak semua perjalanan hidup diciptakan untuk langsung dimengerti. Sebagian hanya bisa dijalani dengan kehadiran dan kepercayaan. Ketika kamu mulai melonggarkan kebutuhan untuk mengetahui semua jawaban, tubuh dan pikiran ikut melembut, seolah ada beban lama yang akhirnya boleh diletakkan. Kepercayaan ini tumbuh perlahan, bukan dari keyakinan buta, melainkan dari pengalaman kecil saat kamu melihat bahwa hal-hal tetap bergerak menuju keseimbangan, bahkan ketika rencanamu berubah arah. Dalam kepercayaan itu kamu tetap melangkah dan mengambil tindakan, namun tanpa ketegangan berlebihan, karena kamu tahu bahwa kamu berjalan bersama alur, bukan melawannya. Saat kamu selaras dengan alur semesta, keputusan terasa lebih ringan, intuisi menjadi lebih jernih, dan ketenangan tidak lagi bergantung pada hasil yang belum tentu terjadi. Dan di titik ini, kamu menyadari bahwa percaya bukanlah kehilangan kendali, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan batin yang membiarkan hidup mengalir dengan caranya sendiri. Latih setiap hari dalam hal kecil. Ketenangan tidak lahir dari satu momen besar yang mengubah segalanya, melainkan tumbuh perlahan melalui pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari, seringkali tanpa disadari namun terus membentuk arah batinmu. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu menarik napas saat merasa tergesa,
dan cara kamu berbicara pada diri sendiri di tengah tekanan, semuanya adalah latihan sunyi yang menentukan kualitas kesadaranmu. Dalam hal-hal kecil inilah pikiran belajar bahwa ia tidak harus selalu waspada atau tegang, bahwa ada cara hidup yang lebih lembut namun tetap kuat. Setiap kali kamu memilih untuk hadir sepenuhnya pada satu tindakan sederhana, kamu sedang melatih fokus dan kejernihan, mengajarkan pikiran untuk tidak terus melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Latihan ini tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesinambungan, karena yang mengubah batin bukan intensitas sesaat, melainkan kehadiran yang diulang dengan sabar. Sedikit demi sedikit, responmu terhadap hidup mulai berubah. Kamu lebih cepat kembali tenang, lebih jarang terseret emosi, dan lebih mudah menemukan keseimbangan setelah terguncang. Dan tanpa kamu sadari, dari latihan-latihan kecil yang setia ini, ketenangan berhenti menjadi sesuatu yang dicari, lalu menjelma sebagai bagian alami dari caramu menjalani hidup. Ketenangan adalah identitas barumu. Pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang sesekali kamu rasakan, melainkan keadaan batin yang semakin sering kamu huni, seolah ada pusat dalam dirimu yang tetap stabil meski dunia terus bergerak. Identitas lama yang terbentuk dari reaksi, ketakutan, dan kebutuhan untuk membuktikan diri perlahan memudar, digantikan oleh cara hadir yang lebih sadar, lebih lembut, dan jauh lebih berakar. Kamu tidak lagi mengejar ketenangan, karena kamu tahu bahwa ia tidak pernah berada di luar dirimu, melainkan muncul setiap kali kamu berhenti berperang dengan hidup sebagaimana adanya. Dalam keseharian, perubahan ini mungkin tampak sederhana, namun dampaknya terasa dalam cara kamu mendengarkan, merespons, dan melangkah tanpa tergesa atau dorongan untuk mengendalikan segalanya. Ketenangan menjadi landasan alami bagi tindakanmu, bukan sebagai sikap pasif, tetapi sebagai kejernihan yang membuat setiap keputusan terasa lebih tepat dan selaras. Saat tantangan datang, kamu mungkin tetap merasakan gelombangnya, namun kamu tidak lagi terseret karena ada ruang sadar di dalam dirimu yang tetap utuh dan tenang. Dan di sanalah kamu memahami bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan identitas barumu, cara hidup yang kamu bawa kemanapun, tanpa perlu diperjuangkan, tanpa perlu dibuktikan, cukup dihidupi dengan penuh kesadaran. Perjalanan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah hidupmu dalam satu malam, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa di dalam dirimu selalu ada ruang tenang yang bisa kamu kunjungi kapanpun dunia terasa terlalu berat, ruang yang tidak pernah rusak oleh keadaan, tidak pernah hilang oleh waktu. Ketika kamu melangkah kembali ke keseharian, ingatlah bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus kamu cari atau tunggu, melainkan sesuatu yang bisa kamu izinkan hadir melalui napas, kesadaran, dan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat dengan lembut setiap hari. Dan jika suatu saat pikiran kembali gelisah, jangan menganggapnya sebagai kegagalan, anggaplah itu sebagai undangan untuk kembali pulang, karena selama kamu ingat caranya hadir sepenuhnya, ketenangan akan selalu menemukan jalan kembali kepadamu.